Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat, karunia dan juga hidayah sehingga kita semua dapat berbicara, dapat bernapas, dapat melakukan segala aktivitas meskipun di tengah wabah pandemi ini yang terus berangsur. Kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk terus maju, untuk terus melakukan aktivitas, menjalani hidup seperti biasanya. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, pemimpin kita, Habibina al-Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya sebuah hadis yang mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah kamu kepada Nabi dan berilah salam dengan sebenarnya salam. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita pun dan juga malaikat sebagai makhluk yang amat patuh kepada Allah SWT tanpa nafsu. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita dan juga malaikat sebagai seorang hamba atau makhluk yang amat taat kepada Allah, begitu sholawat dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita sebagai seorang hamba juga ciptaan bagi Tuhan Allah SWT, kita juga harus mematuhi perintah untuk salat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat pertolongan di hari kiamat nanti. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian yang melihat video ini, baik pada kesempatan kali ini sedikit pembahasan yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai sabar. Sabar ini sebuah kalimat yang mungkin sangat mudah untuk disampaikan, diucapkan, tapi amat berat, amat sulit untuk direalisasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan. Mungkin kita bisa menasihati teman, sahabat dan juga lain sebagainya agar terus bersabar. Namun diri pribadi manusia itu sendiri amat berat, amat sulit untuk melaksanakan kesabaran tersebut. Bahwasanya kita ini dalam hidup pasti banyak sekali cobaan yang kita hadapkan. Ada 4 dalam sebuah hadis. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah berkata bahwasanya as-sabru ala arba'auju. Sabar itu ada 4. Yang pertama, as-sabru alal faraid, atau sabar dalam melaksanakan ketaatan ataupun kewajiban. Yang kedua, as-sabru alal musibah, yaitu sabar terhadap musibah ataupun bencana yang hadir kepada diri kita. Selanjutnya yaitu as-sabru ala adan nas, sabar terhadap gunjingan manusia, perkataan buruk manusia. Dan yang terakhir yaitu as-sabru alal fakir, yaitu sabar dalam keadaan fakir atau kemiskinan yang kita miliki atau yang kita hadapi. Kembali ke yang pertama tadi, as-sabru 'alal faraid, sabar terhadap ketaatan atau kepada ketakwaan. Seperti apa? Salah satunya yaitu seperti sholat, zakat, dan ibadah-ibadah lain yang mungkin kita sebagai manusia yang penuh dengan kelabilan dalam melaksanakan kewajiban, yang dengan keimanan yang naik turun, keimanan yang belum mantap, terkadang
amat berat dalam melaksanakan kewajiban atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini kita harus tetap bersabar, dalam melaksanakan ketaatan pun kita harus tetap kuat, hindari yang namanya kemalasan dalam melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu as-sabru 'alal musibah. Di sini mungkin kita hidup di dunia yang namanya musibah, cobaan mungkin akan selalu ada, bahkan bertubi-tubi adanya. Semakin tinggi keimanan seseorang, biasanya semakin berat cobaan, rintangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu kesabaran yang ada itu harus diperkuat, harus dimantapkan hingga kita bisa melewati setiap keadaan, musibah ataupun bencana yang kita hadapi. Selanjutnya yaitu as-sabru 'ala dzannas. Biasanya hidup, entah kita di mana, di sekolah, di kerjaan, di rumah dan lain sebagainya, dalam lingkungan, gunjingan manusia, perkataan buruk dari orang-orang lain selalu ada. Bahkan dari seorang teman sendiri ataupun keluarga sendiri, perkataan yang amat menyakitkan bagi diri kita, kuping kita, pendengaran kita, itu akan selalu ada. Oleh karenanya pemantapan akan kesabaran diri, menahan amarah itu harus diperkuat, karena inilah hidup. Ada orang yang baik dan ada juga orang yang bukan tidak baik, tapi orang yang akan memberi kita pembelajaran. Orang yang tidak baik tersebut memberi kita pembelajaran agar kita tetap bersabar. Selanjutnya ada as-sabru 'alal fakir, atau sabar dalam keadaan fakir atau miskin. Yang namanya perekonomian, pasti ada keadaan di mana kita mengalami keadaan yang begitu krisis, dengan ekonomi yang rendah atau keuangan yang cukup rendah. Dengan keadaan demikian, kita dilatih bahwasanya dalam hidup itu kita harus sabar dalam segala kondisi atau keadaan yang kita miliki. Salah satunya yaitu dengan kemiskinan atau keuangan atau perekonomian yang rendah tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian yang melihat video ini pada channel kami, pembelajarannya bahwasanya kita harus sabar dalam segala keadaan, baik itu musibah, dalam ketaatan, ketakwaan, dalam gunjingan manusia atau gibah manusia yang amat menyakitkan bagi pribadi manusia, dan juga keadaan perekonomian atau keuangan yang amat krisis. Kita dilatih untuk kesabaran, untuk menahan amarah dalam semua keadaan tersebut. Karena orang yang sabar itu, buah dari kesabaran yaitu pahala yang amat besar. Karena yang paling sulit yaitu menahan nafsu yaitu nafsu akan kemarahan, nafsu akan kemalasan, keinginan untuk membalas ketika ada orang yang memuji kita dan lain sebagainya. Baik, itu saja sampaian atau ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jikalau ada salah kata. Kepada Allah SWT saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.